Assalamualaikum. Anak-anak ibu, maafkan ibu telat ya memberikan materi pada hari ini. Tapi sebelumnya ibu perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama ibu Widya Rohmadani Daulay SPD. Kemudian kalian bisa connect dengan ibu di Instagram dengan username @widyardh_. Oke. Dan ibu adalah guru baru IPA di SMP Negeri 25 Medan. Dan sekarang ibu sedang mengajar di kelas kalian, di kelas 7A. Oke, materi kita selanjutnya adalah kalor dan suhu tubuh makhluk hidup. Kemarin kita sudah bahas tentang suhu pemuaian ya. Sekarang kita bahas nih kalor dan suhu tubuh makhluk hidup. Oke, sebelumnya kita pahami dulu peta konsep apa yang akan kita pelajari. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah, sebentar, ibu menggunakan laser point terlebih dahulu. Oke, di sini adalah konduksi. Kalor itu artinya di sini dapat mengalami perpindahan. Jadi kalor itu dapat mengalami perpindahan dengan tiga cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, konduksi di sini adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zatnya, sedangkan konveksi perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan massa jenisnya. Tapi konveksi di sini dia disertai perpindahan partikel zat. Kemudian radiasi di sini tanpa perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Oke. Nah, ketiga cara perpindahan kalor ini dapat diaplikasikan kepada pengaturan stabilitas tubuh, yaitu pada manusia dan hewan. Nah, kalor juga selain dapat mengalami perpindahan, juga dapat menyebabkan perubahan suhu pada suatu zat ya. Nah, di sini perubahan suhu itu dapat dilihat dari kapasitas kalornya dengan rumus C besar. Ingat, ini C besar ya, sama dengan Q per delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T. Oke, ini sekelas aja ya. Kemudian kalor jenis di sini adalah kalor jenis dari setiap zat itu berbeda-beda. Misalnya kalor jenis zat padat berbeda dengan kalor jenis zat cair maupun gas. Oke, rumusnya di sini C sama dengan Q per M dikali delta T, atau sering banget Q sama dengan MC kali delta T. C di sini C kecil ya, bedakan C kecil pada kalor jenis dengan C besar pada kapasitas kalor. Nah, kalor di sini juga selain dapat merubah suhu suatu zat, juga dia dapat ternyata merubah bentuk. Kenapa sih dapat terjadi perubahan bentuk? Karena terjadi perubahan suhu. Nah, di sini ada melepas kalor dan memerlukan kalor. Jadi, ketika suatu zat itu melepas kalor, dia juga mengalami perubahan wujud seperti yang terjadi pada mendeposisi, mengambun, dan membeku. Ini saya rasa sudah dipelajari di bab sebelumnya dan sudah paham. Sedangkan memerlukan kalor di sini adalah contohnya menyublim dari zat padat menjadi uap, kemudian menguap, kemudian melebur. Contoh dari menyublim misalnya kapur barus yang kita letakkan di dalam lemari, kemudian menguap contohnya seperti air yang kita panaskan, kemudian melebur zat padat yang kita panaskan juga kita berikan kalor. Jadi ini memerlukan kalor dan terjadi perubahan wujud. Nah, untuk menghitung kalornya di sini, ini dia untuk kalor uap dia sama dengan Q sama dengan M dikali U. U ini adalah kalor jenis uap. Kemudian Q di sini pada kalor lebur sama dengan M dikali L. L itu adalah kalor jenis lebur. Oke, sampai sini udah paham ya peta konsep yang akan kita pelajari. Oke, kita lanjut aja. Nah, sebelumnya kita kan akan mempelajari kalor. Tentunya kita harus tahu dong kalor itu apa. Nah, di sini bisa dilihat ada api nih. Api ini melambangkan seperti kalor gitu ya. Jadi sebelum kita tahu definisi kalor, kita harus tahu dulu definisi suhu. Kita balik lagi ke bab sebelumnya. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi panas dinginnya suatu benda dapat kita rasakan melalui jari kita, tapi harus dapat kita ukur menggunakan termometer, tidak bisa digunakan dengan indera peraba. Nah, jadi definisi kalor adalah ukuran banyak panas yang mengalir. Jadi kalor itu banyaknya panas yang mengalir di dalam suatu zat. Nah, kalau suhu ini sendiri dia dapat diukur dengan termometer ya, seperti derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Sedangkan kalor ini tidak dapat dilihat, tapi dia ada. Nah, untuk mengetahui ukuran banyaknya panas yang mengalir di suatu zat, kita tidak dapat melihatnya. Makanya kalor ini tidak memiliki
suatu satuan yang berbeda jauh dengan namanya, sehingga dia sangat mirip sekali. Satuannya adalah kalori. Namanya kalor, satuannya kalori. Bedakan ya, kalau suhu dia satuannya bisa Celcius, reaumur, Kelvin, Fahrenheit. Sedangkan kalor karena tidak bisa dilihat oleh mata, makanya satuannya tidak jauh-jauh dari nama aslinya, yaitu kalori satuannya. Nah, ternyata kalori ini terdapat hubungannya dengan satuan energi mekanik yang sering kita gunakan, yaitu joule. Ini sudah kita pelajari juga ya. Makanya ada hubungan sehingga 1 kilokalori sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 3. Ini 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 joule ya. Atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi bisa dikonversikan antara kalori dan dengan joule. Kita lanjut, ternyata kalori ini dapat menyebabkan kenaikan suhu ya, tadi ya sesuai peta konsep, dan juga dapat menyebabkan perubahan mukjizat. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita dapat membahas yang bagian pertama, kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu. Bagaimana sih bukti kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu, Bu? Nah, ini lihat. Di sini adalah sebuah tabung reaksi yang diberikan air di dalamnya, kemudian diberi pemanas ya. Kemudian akan terjadi gelembung-gelembung. Nah, jadi perpindahan terjadi antara kalor pada api ini, pada lilin ini, pada spiritus ini kepada bejana yang ada di atas api ini, yaitu adalah gelas ukur, dan sampai kepada air sehingga airnya dapat mendidih, sehingga kalornya mengalami perpindahan. Suhu akan terus naik sampai keadaan tertentu. Kenapa akan terus naik? Karena terus diberikan kalor ya. Nah, semakin banyak kalori yang diberikan, maka semakin besar kenaikan suhu. Tentu dong, semakin terus-terus Ibu panaskan ini, air ini akan semakin terus naik suhunya jika diukur dengan termometer yang ada di atas ini, gitu ya. Nah, oke, setuju. Jadi dapat disimpulkan gimana? Nah, bahwa kenaikan suhu tadi, kenaikan suhu benda sebanding dengan jumlah kalor yang diberikan. Artinya, kenaikan suhu tadi yang dipanaskan akan terus naik sebanding dengan kalor yang diberikan. Jadi semakin besar kalor, akan semakin tinggi kenaikan suhunya. Kenaikan suhu disimbolkan dengan delta T, kemudian jumlah kalor disimbolkan dengan Q. Nah, permasalahan yang kedua nih, ada pertanyaan dong. Tapi bagaimana jika kalor diberikan sama, namun massa bendanya berbeda? Lihat pada gambar, ini adalah kalor yang diberikan sama-sama, ya, sama-sama dari lilin yang sama, ukuran yang sama, dengan kalor yang sama. Sedangkan yang berbeda di sini adalah jumlah zatnya atau jumlah bendanya. Jadi bagaimana? Nah, untuk menaikkan suhu yang sama pada jumlah zat yang berbeda, dibutuhkan kalor yang berbeda. Tentu aja kalau dia beda zatnya, maka kalornya juga harus beda untuk menaikkan suhunya sama antara air yang di sebelah kiri dengan air yang di sebelah kanan. Oleh karena itu, semakin banyak massa suatu benda, semakin besar kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Tentu dong. Nah, lihat di sini di lingkaran kuning ini dapat dilihat bahwa untuk menaikkan suhu yang sama antara tabung 1 dan tabung 2, pada tabung 2 karena ukurannya lebih besar diberikan kalor lebih banyak. Nah, dapat disimpulkan bahwa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suatu zat sebanding dengan massa zat itu. Q sama dengan sebanding dengan M, ya, sebanding dengan massa gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, lalu masalahnya timbul lagi, bagaimana jika massa zatnya sama, massa zatnya sama tapi massa jenisnya berbeda? Tentu dong, anak-anak ibu udah tahu apa itu massa jenis ya, udah dipelajari kemarin. Nah, ini di sini ada tabung berisikan air putih dan di sini tabung berisikan minyak. Diberikan pada ukuran yang sama, juga diberikan kalor yang sama. Jadi, apa kesimpulan? Nah, untuk jenis zat yang berbeda dengan massa sama, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu yang sama adalah berbeda juga. Lihat pada gambar. Apinya semakin gede kan? Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada jenis zatnya. Jadi juga bergantung pada jenis zat, selain bergantung pada massa, bergantung kepada jenis zatnya juga. Di sini dapat kita simpulkan dari ketiga percobaan dan pertanyaan tadi sebelumnya
bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu ya suatu zat benda bergantung kepada massa benda, kemudian kalor jenis benda ya tadi massa jenis, kemudian perubahan suhu tadi. Nah, jadi ini dapatlah disimpulkan rumus untuk mencari banyaknya kalor yang diperlukan dalam suatu zat dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q adalah banyaknya kalor yang diperlukan dengan satuan joule atau kalori, M adalah massa berat benda itu sendiri, kemudian C adalah kalor jenis, misalnya kalau dia zat cair, kalor jenis cair, kalau dia zat padat, kalor jenis zat padat, kalau dia zat gas, kalor jenis zat gas. Kemudian delta T di sini adalah perubahan suhu. Perubahan suhu di awal sampai perubahan suhu dari awal sampai akhir. Jadi cara mencari delta T ini adalah T akhir dikurang suhu akhir dikurang suhu awal ya, itu pertambahan suhunya. Oke, sampai sini. Kita lanjut ke contoh soal. Misalnya nih, minyak tanah bermassa 500 gram dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah, berarti ini kalor jenis minyak tanah ya, 2,2 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Hitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Nah, kita cari dulu, diketahui di sini masanya adalah 500 gram. Kita buat dulu satuan ke dalam satuan sistem internasional, standar internasional ya, 0,5 kg. Kemudian delta T-nya berapa perubahan suhunya? Katanya suhunya naik 10 derajat Celcius. Berarti delta T-nya 10 derajat Celcius. Kalor jenisnya berapa? Kalor jenis minyak katanya diketahui di sini 2,2 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ditanya adalah Q-nya berapa? Berapa kalor yang mengalir ke dalam? Makanya bisa dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali C kali delta T. Masukkan semuanya yang diketahui, hitung, kalikan sehingga dapat diperoleh 2640 kalori ya. Oke, di sini sudah dapat sebenarnya 1,1 dikali 10 pangkat 4 joule. Nah, jika kita konversikan, maka dikalikan dengan 0,24 kalori ya. Maka hasilnya 2640 kalori. 1 joule itu kan sebanding dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 kalori. Oke. Jadi banyaknya kalori yang diperlukan adalah 2640 kalori. Nah, kalor jenis suatu zat didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan oleh suhu suatu zat menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Artinya, kalor jenis ini kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg massa dengan 1 derajat Celcius. Jadi berapakah kalornya gitu loh ceritanya. Oke. Ada yang kelupa nih Ibu. Nah, di sini ternyata ada 2 ketetapan lain yang merupakan sifat zat dan bergantung pada massa zat. Tadi udah kita bahas di peta konsep dan Ibu lupa ngasih tahunya. Nah, kapasitas kalor atau disimbolkan dengan C besar. Kapasitas kalor adalah banyak kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di sini banyaknya kalor yang kita perlukan untuk menaikkan suhu suatu zat 1 derajat Celcius, maka digunakan rumus C besar sama dengan Q per delta T atau sering disebut Q sama dengan C dikali delta T. Kalau Ibu menghafalnya Q sama dengan cat ya, karena delta T itu mirip huruf A dan huruf T. Jadi Ibu lebih ingat Q sama dengan cat ya. Maka di sini diketahui satuannya Q berapa, C itu apa ya, kapasitas kalor joule per Kelvin atau joule per derajat Celcius. Kemudian delta T perubahan suhunya ya. Suhunya di sini bisa dipakai Kelvin dan derajat Celcius. Nah, masuk ke contoh soal. Sebuah benda bermassa 400 gram memerlukan kalor sebesar 2000 joule untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Berapa besar kapasitas kalor benda tersebut? Maka masanya 400 gram diubah ke kilogram, 0,4 kg. Delta T-nya adalah 20 derajat Celcius.
Q-nya adalah 2000 Joule. Maka untuk mencari kapasitas kalornya sama dengan C sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan cat ya. Konversikan sehingga diperoleh hasil 1000 Joule per derajat Celcius. Jadi kapasitas kalor benda tersebut adalah 1000 Joule per derajat Celcius. Nah, yang kedua di sini kita akan membahas kalor dapat menyebabkan perubahan suhu. Tadi kita udah tahu bahwa kalor dapat menyebabkan kenaikan suhu melalui ketiga percobaan tadi sehingga diperoleh rumus Q sama dengan C dikali delta T dan kapasitas kalor Q sama dengan cat. Nah, di sini kita bahas perubahan wujud yang terjadi ketika diberikan kalor. Nah, ini udah kita pelajari nih di bab sebelumnya, zat cair menjadi zat gas menjadi zat padat ya. Nah, yang dimana kita memerlukan kalor, perubahan mana yang kita perlukan jika kita memerlukan kalor? Maka perubahan yang akan terjadi adalah mencair, yaitu proses padat menjadi cair. Kemudian proses cair menjadi gas, itu memerlukan kalor. Kemudian proses padat menjadi gas, itu disebut menyublim dan memerlukan kalor. Kemudian mengembun, mendeposisi, dan membeku tidak memerlukan kalor. Kemudian kita masuk ke asas Black. Jadi asas Black ini dia mengatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyak kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Artinya ketika dicampurkan ananda air panas dengan air dingin, misalnya teh manis panas dengan air putih, karena kepanasan, adinda campurkan. Nah, hasilnya itu sama kalornya yang diberikan air panas dengan kalor yang diterima air dingin. Maka di sini Q lepas sama dengan Q terima ya. Rumusnya Q apa? M dikali C kali delta T ya. Maka Q lepas ini ketika air panas dituangkan ke dalam air dingin, maka massa air panas dikali massa kali kalor jenis air panas dikali T1. Nah, T1 di sini adalah suhu benda yang lebih tinggi, yaitu suhu yang lebih panas ya, dikurang suhu TA. TA inilah suhu akhir campuran nantinya. Kemudian Q terima sama dengan M massa zat cair yang dingin tadi dikali kalor jenis zat cairan dingin tadi ya ketika dicampur. Kemudian TA di sini adalah suhu akhir setelah dicampur dikurang suhu benda yang lebih rendah ya. Jadi ketika air panas dicampur dengan air dingin, kalor yang dilepaskan air panas tadi dan kalor yang diterima air dingin itu jumlahnya sama. Kasih asal. Kemudian di sini ada aplikasi dari perpindahan kalor ya. Tadi kita udah bahas rumus-rumusnya, kemudian kita bahas asas Black-nya. Dari mana penurunan rumusnya, ini kita ke aplikasi perpindahan kalor. Nah, contohnya di sini adalah ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi konduksi ini terjadi pada zat padat. Contohnya yaitu misalnya kita ada penggaris nih, penggaris besi kita kasih ke lilin yang sudah hidup di ujung. Nah, panas dari lilin ini akan berpindah sampai kepada penggaris dari ujung sampai ke bagian tangan kita. Artinya di sini terjadi perpindahan panas secara konduksi pada zat padat. Perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel, itulah definisi konduksi. Jadi panasnya aja yang berpindah, tapi partikel-partikel penyusun zat padatnya tetap kan? Penggarisnya ukurannya masih tetap kan? Cuman panasnya itu yang berpindah. Karena apa? Dia pengantar panas yang baik ya, konduktor. Contoh lainnya misalnya kita sudip di rumah ibu waktu masak, itu kan panasnya itu akan berpindah dari wajan sampai ke pegangan. Cuman karena di pegangan ini ada isolator sehingga panasnya tidak sampai gitu ya. Contohnya misalnya kamu memesan bakso, kemudian kamu memegang semangkuk bakso. Nah, di situ terjadi perpindahan panas. Dari mana? Panas yang pada kuah bakso itu berpindah secara konduksi kepada tempat mangkuk itu, mangkuk bakso, dan
mangkuk bakso itu terjadi perpindahan kalor juga secara konduksi ke tangan kita. Itu disebut dengan konduksi pada zat padat. Kemudian perpindahan konveksi pada zat cair atau gas. Contohnya di sini ada definisinya dulu nih, perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel. Jadi konveksi ini dia perpindahan kalor juga disertai perpindahan partikelnya, yaitu zat cair dan zat gas. Contohnya misalnya kamu masak air panas di ceret ini, maka terjadi memang konduksi pada besi pemanas di teko ini. Cuman ketika dia memanaskan besi itu kan terjadi di dalam besi itu juga terjadi konveksi. Di besi itu, di dalam air itu mengalami konveksi, artinya berubah massa jenis air itu ketika diberikan panas dari si besi itu, sehingga massa jenis yang lebih kecil akan berarah ke atas dan massa jenis yang lebih rendah akan berarah ke bawah. Artinya air yang paling bawah yang terkena besi terlebih dahulu setelah sudah panas akan berpindah ke atas, sedangkan air yang bagian atas teko yang belum kena panas akan menuju ke bawah mendekati besi yang pemanasnya di dalam ceret ini. Jadi partikelnya, airnya berpindah, kalornya juga berpindah. Bedakan dengan konduksi. Kalau konduksi bentuknya tetap, partikelnya tetap, tapi dia tidak berpindah, hanya kalor saja. Sedangkan konveksi dia berpindah partikelnya dan juga berpindah kalornya. Contohnya apa lagi? Ini misalnya di dalam mobil kamu ada AC, kemudian kamu kasih pengharum ruangan. Nah, air AC atau udara yang dikeluarkan oleh AC itu akan terkena dengan parfum. Jadi parfum ini akan dibawa oleh udara mengelilingi, memenuhi seluruh ruangan di dalam mobil, sehingga mobil ini tercium wangi parfumnya, wangi karena dia terjadi perpindahan pada kalor pada udara di situ dan menyebabkan juga partikelnya berpindah, ya. Oke, contohnya di sini ada juga aplikasi sehari-hari nih, angin laut dan angin darat. Nah, kita lihat angin laut. Jadi angin laut pada siang hari yang panas itu di daerah daratan. Panasnya di daerah daratan menyebabkan massa jenis lebih kecil di udara, ya. Di atas daratan massa jenis di daratan, massa jenis udara di atas daratan lebih kecil, sehingga menyebabkan massa jenisnya naik ke atas, udaranya naik ke atas, sehingga udara yang ada di atas laut ini malah menuju ke daratan, sehingga menyebabkan angin laut, ya. Angin lautnya datang ke daratan. Oke, kita lihat pada angin darat. Nah, angin darat di sini ketika malam hari kalor yang lebih panas terjadi di atas laut. Jadi bedakan ya, kalau di siang hari yang panas itu di bagian daratan, sehingga udara di atas daratan itu berarah ke kiri, ke atas, sehingga udara yang di daratan diisi lagi oleh si laut, ya, udara laut. Sedangkan angin darat itu dia pada saat malam hari yang panas di sini adalah udara di atas laut. Nah, ketika udara di atas laut ini panas akan terjadi kecilnya massa jenis, sehingga kecilnya massa jenis udara di atas laut menyebabkan udara itu naik ke atas, sedangkan udara yang dari darat akan mengisi ke udara di atas laut. Begitu seterusnya, sehingga kalau pelaut itu berangkatnya malam-malam dari daratan sehingga pulangnya siang-siang, gitu ya. Nah, contoh di sini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau tidak menggunakan zat perantara perpindahan kalornya, melainkan dia itu bisa berpindah hanya dengan ruang hampa. Contohnya misalnya kamu lagi duduk-duduk nih di api unggun. Nah, bayangin coba di api unggun itu kalau coba tebak, dia di situ terjadi konveksi, konduksi atau radiasi. Yang terjadi adalah radiasi, karena radiasi itu tanpa disertai zat perantara. Panas pada api unggun itu berpindah ke tubuh kita karena dia mengalami radiasi. Coba bayangkan jika mengalami konduksi, maka badan kita akan terbakar.
coba mengalami konveksi. Kalau mengalami konveksi, maka api itu akan berpindah ke udara, karena konveksi itu kan perpindahan partikel, maka api itu akan berpindah ke udara dan berpindah ke badan kita sehingga kita terbakar. Jadi yang benar itu adalah terjadi radiasi. Nah, contohnya ini kan radiasi ketika kita membakar kayu, ke tangan kita ada sepoi-sepoi hangat. Kemudian matahari juga membuat ke bumi itu radiasi. Kalau dia nggak radiasi, otomatis bumi akan terbakar dong ya. Nah, ini adalah contoh keseluruhan konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi misalnya kita memasak air panas di atas kompor. Nah, terjadi konduksi pada apa? Ini pegangan pada panci. Ketika dipanaskan, air mendidih, panasnya itu akan sampai kepada pegangan panci itu. Itu disebut dengan konduksi. Kemudian ketika kita nyalakan kompor tadi, ada api, maka api ini di sekeliling kompor ini akan terasa panas. Sekeliling kompor ini tidak mengenai api, tapi di sekelilingnya akan terasa panas. Itu terjadi radiasi. Kemudian perpindahan panas dari api kompor ke dalam zat cair itu disebut juga dengan radiasi, ya. Dan juga di sini juga ada konveksi. Konveksinya mana? Ketika air bagian bawah panci mengenai api, maka air ini mengalami massa jenisnya kecil sehingga dia pindah ke atas. Sedangkan air yang berada di permukaan panci yang belum terkena panas akan bergerak ke bawah, ya. Dan itu disebut dengan konveksi, sehingga perpindahan partikel pada air dan juga perpindahan kalor pada air disebut dengan konveksi. Nah,